Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Zeti Finali. Kali ini kita akan belajar mengenai penguatan pendidikan karakter dan globalisasi. Penguatan pendidikan karakter dalam globalisasi. Saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata penguatan pendidikan karakter atau biasa disingkat dengan PPK dan globalisasi. Ya. Di sini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai PPK ini dan globalisasi. Belajar bersama seperti itu ya, karena nanti mungkin ada hal-hal yang saya ingin diskusikan dengan teman-teman semua seperti itu. Oke, globalisasi ya, globalisasi itu secara sederhana dapat kita maknai sebagai segala sesuatu yang mendunia. Kemudian mengutip dari KIPTI ya, bahwasanya globalisasi itu ditandai atau ciri-ciri yang muncul ya dengan adanya globalisasi itu kemajuan teknologi dalam semua aspek. Kita tidak hanya bisa melihat, tetapi juga merasakan dari kemajuan teknologi ini ya. Seperti halnya ketika saya membuat video ini, teman-teman bisa menyaksikan video ini, bahkan teman-teman yang dari segala penjuru dunia, kemudian di semua tempat, asalkan ada jaringan internet, bisa melihat seperti itu. Ini tidak hanya melihat kemajuan teknologi, tetapi juga merasakan atau dapat menggunakannya. Kemudian interaksi dan pertukaran budaya secara tidak langsung ya. Sekarang virtual itu kita bisa melihat budaya lain ya. Bisa melihat hal-hal yang terjadi di negara lain, budayanya seperti apa, seperti itu. Tidak harus datang langsung ke negaranya, tidak harus datang langsung ke tempat budaya itu berasal. Tetapi hanya dari rumah kita bisa melihat. Kemudian sektor ekonomi budaya yang saling membutuhkan, munculnya berbagai permasalahan ya. Oke, munculnya berbagai permasalahan. Kira-kira ini permasalahannya apa saja ya yang terkait dengan globalisasi, terkait dengan interaksi dan pertukaran budaya yang secara tidak langsung. Ketika semua dapat mengakses ya, asalkan ada jaringan internet dan ada teknologi yang memadai misalnya. Kemudian masalahnya apa sih yang muncul seperti itu kira-kira, atau yang mungkin teman-teman pernah jumpai permasalahan yang muncul terkait dengan globalisasi ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ya permasalahan-permasalahan yang muncul seperti ini jika teman-teman punya adik, punya saudara, punya tetangga atau pernah mengajar di SD ya. Silahkan nanti ditulis di kolom komentar hal-hal yang kalian lihat terkait permasalahan mengenai globalisasi ya, yang muncul gitu ya, yang muncul permasalahan yang muncul terkait globalisasi di lingkungan atau di lingkungan sekitar teman-teman ya, terkait ini di usia anak-anak sekolah dasar seperti apa. Jadi penguatan pendidikan karakter dalam globalisasi ini memang saya fokuskan ya untuk teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah dengan saya terkait konsep dasar PPKN, ataupun mungkin teman-teman mahasiswa lain yang memang membutuhkan. Jadi di sini sebagai media bahwasanya kita akan belajar bersama seperti itu bagaimana PPK dalam globalisasi ini ya, terkait nanti penerapannya di sekolah dasar. Oke, kemudian peran calon guru dan guru. Kenapa di sini peran calon guru ya? Jadi bagi mahasiswa yang mungkin belum pernah mengajar di sekolah ya, khususnya di SD. Jadi silahkan ya apa yang harus kita lakukan ya terkait peran kita sebagai calon guru dan guru, melihat ya, seperti tadi saya ingin melihat teman-teman yang mungkin belum pernah mengajar di SD tetapi punya atau pernah melihat masalah-masalah yang muncul terkait globalisasi di lingkungan sekitar teman-teman. Mungkin saudara, adik, tetangga, dan lain sebagainya, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Di sini saya tuliskan bahwasannya peran calon guru dan guru dalam globalisasi ini adalah optimalisasi penguatan pendidikan karakter, ya, optimalisasi PPK. Nah, apa itu PPK? Jadi PPK itu teman-teman tertulis dalam Permendikbud, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2018 ya, pada satuan pendidikan formal ya, tentang PPK pada satuan pendidikan formal. Difokuskan pada pendidikan formal, tetapi dengan tetap mengoptimalkan fungsi kemitraan Tripusat Pendidikan. Ingat, Tripusat Pendidikan itu ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi meskipun pada satuan pendidikan formal, tetapi tetap optimalisasi terkait kemitraan Tripusat Pendidikan ini tetap berjalan dengan baik ya, harus bersinergi seperti itu. Oke, gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan perlibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi. Ya, saya ulangi bahwasanya gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik ya melalui harmonisasi ada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga ya dengan perlibatan dan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Jadi meskipun tadi saya ulangi lagi, jadi meskipun tadi itu difokuskan pada satuan pendidikan formal, tetapi Tripusat Pendidikan juga tetap dioptimalkan fungsinya ya, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian ini satuan pendidikan formal itu perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya satuan pendidikan formal itu disebut dengan sekolah ya, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Itu pengertian dari satuan pendidikan formal. Oke. Kemudian nilai-nilai dalam PPK. Nilai-nilai dalam PPK itu terdapat nilai utama yang saling berkaitan, yaitu ada religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum. Ya. Ingat ada nilai utama. Ya. Kemudian perwujudan nilai itu ada beberapa ya. Jadi ada religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Jadi ada nilai utama, yaitu ada 5 nilai utama, kemudian dapat diwujudkan dengan beberapa nilai. Ya. Jadi tidak berarti bahwasanya ketika misalkan mengembangkan nilai bertanggung jawab karena tidak ada di dalam nilai utama ini menjadi bukan bagian dari PPK, tidak seperti itu. Jadi bahwasanya perwujudan nilai yang ini ya, yang banyak ini juga merupakan bagian dari nilai utama tadi ya, bagian dari 5 nilai utama tadi. Oke, seperti itu. Kemudian prinsip PPK, prinsipnya itu berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan dan berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah prinsip PPK, teman-teman. Oke. Kemudian nilai apa yang sesuai dalam globalisasi? Jadi nilai apa yang sesuai dalam globalisasi ini kita bisa menganalisis dulu ya. Jadi menganalisis kebutuhan ya kondisional dengan kita melihat urgensi nilai. Jadi dari PPK tadi ya ada nilai utama tadi ya, kemudian yang bisa diwujudkan dengan beberapa nilai yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat dilakukan dengan hal-hal yang disesuaikan dengan prinsip PPK, misalnya dengan pembiasaan dan pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari, penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan, berorientasi pada berkembangnya potensi
peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Ini sesuai dengan prinsip ini, nilai-nilai tadi bisa diterapkan ya, diterapkan dalam pembelajaran, dalam pembiasaan di sekolah, misalnya seperti itu. Akan tetapi ketika ada muncul ya permasalahan-permasalahan terkait dengan globalisasi yang tadi saya ingin teman-teman mungkin bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, kita lihat dulu. Jadi nilai apa ya? Nilai apa yang sesuai dengan dalam globalisasi? Kita lihat dulu permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul ya, kemudian kita akan kembangkan sesuai dengan apa namanya permasalahan yang muncul tadi seperti apa. Jadi misalnya apa namanya ketika anak-anak ini banyak bermain gadget gitu ya, banyak bermain gadget, bermain HP gitu. Kemudian muncullah sifat atau apa namanya ini sikap yang lebih individual ya. Jadi kurangnya komunikasi misalkan. Mereka hanya fokus pada HP sehingga kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan teman atau individu yang lain ini kurang. Dalam pembelajaran, kemudian kira-kira apa sih nilai yang dapat kita kembangkan seperti itu? Jadi kita bisa melihat di sini. Oh, karena anak-anak ini ternyata misalkan kurang ya apa namanya tingkat komunikasi dengan teman yang lain, individu yang lain ini dirasa kurang, berarti kita bisa mengembangkan nilai komunikatif seperti itu. Bagaimana proses pengembangan nilai komunikatif mungkin akan kita bahas ya pada video-video selanjutnya. Tetapi yang jelas ini ya dalam globalisasi ini kalau misalkan kita akan melihat nilai apa yang cocok dikembangkan dalam globalisasi, kita bisa melihat dulu permasalahan apa yang muncul ya dalam globalisasi. Jadi misalkan dalam suatu sekolah atau misalkan di lingkungan teman-teman ya apa namanya terkait anak-anak di usia sekolah dasar ini, nilai apa yang harus dikembangkan disesuaikan dengan permasalahan yang muncul seperti itu. Tetapi dengan prinsip bahwasannya nilai utama yang dituliskan dalam PPK tadi ya tetap kita kembangkan dalam pembiasaan sehari-hari, dalam misalkan pembelajaran ya, akan tetapi ketika ada permasalahan ya kita tetap dapat melakukan, dapat mengembangkan nilai-nilai tersebut sesuai dengan urgensinya seperti itu ya. Jadi teman-teman saya harap silakan ya, apalagi teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah dengan saya, silakan menuliskan permasalahan yang muncul terkait dengan adanya globalisasi ini, terutama bagi ini anak-anak di usia sekolah dasar yang teman-teman pernah melihat sendiri seperti itu. Setelah itu kita dapat ini apa namanya menganalisis ya. Oh ternyata nilai misalkan X ya yang sangat urgent untuk dikembangkan dalam globalisasi seperti itu. Jadi tidak sama. Ya, jadi mungkin di setiap daerah, setiap sekolah itu tidak sama apa namanya permasalahan yang muncul terkait globalisasi sehingga nilai yang dikembangkan terkait dengan urgensinya ini pun akan berbeda seperti itu ya. Silakan saya tunggu teman-teman ya apa namanya terkait permasalahan yang muncul di usia sekolah dasar. Di video selanjutnya kita akan apa namanya belajar bersama bagaimana cara mengembangkan nilai tersebut dalam pembelajaran. Terima kasih.